siang. Gimana kabarnya siang ini? Aku akhirnya mencoba pakai sampo yang untuk mewarnain rambut. Akhirnya rambutku jadi lebih gelap. Ya udahlah ya. Ntar juga dia luntur kan. Kayak salah beli warna deh. Ya not so bad sih. Agak bad dikit aja. Nano-nano C. Kok nano-nano sih? Panas. Kata suamiku di luar, di sini juga panas. Di mana-mana panas ya, say. Kalau hujan terus kita minta panas, panas kita minta hujan. Mendung sih sebenarnya ideal ya. Cuaca aja kita mau atur Tuhan, say. Banyak kali maunya kita. Cici udah 6 bulan ditinggal putra tercinta, tapi hati makin sedih. Karena tidak ada keikhlasan, tidak ada penerimaan. Memang sih kita namanya ditinggal sama orang terdekat tuh pasti sedih, Bu. Apalagi anak ya, kita kan harapannya anak tuh pasti lebih panjang umur daripada kita gitu loh. Tapi kan usia, waktu tuh milik Tuhan, Bu. Kita ini nggak berdaya. Mau kita sedih, kita marah. Tetap aja semua itu di luar kendali kita. Yang saya ingat ketika anak saya sakit tuh, hikmat Tuhan yang Tuhan berikan ke saya tuh, kalau kamu sayang sama anakmu, anakmu itu juga hambaku. Aku itu jutaan kali, bahkan berkali-kali lipat lah, jauh lebih sayang sama hamba-hambaku daripada sayangmu ke anak-anakmu. Di situ saya ngerasa tertampar ya juga ya. Mungkin saya selama ini terlalu egois berpikir bahwa saya yang lebih menyayangi anak saya, tahu yang terbaik buat dia. Tapi ternyata Tuhan lebih tahu daripada kita. By the way, mungkin karena kemarin saya memberitahu Anda tentang perlindungan Tuhan, tentang penjagaan Tuhan, tentang bagaimana Tuhan melindungi dan menjaga saya dan keluarga saya. Tadi pagi jam 10-an, Helena dapat penglihatan katanya. Ada seorang dukun yang lagi buat boneka isi foto saya sama foto keluarga saya. Yang saya mau tanya, lu dapat foto keluarga saya dari mana? Hebat banget lu stalking lu. Nah, di TikTok soalnya saya nggak pernah posting foto keluarga. Hebat lu dukun. Lu kenapa nggak jadi badan intelijen negara aja sih? Tibang lu nyari-nyari foto buat disantet-santet gitu. Was lu, ntar lu yang sakit loh. Ya. Hebat banget kamu. Kalau foto saya tahu banyak di mana-mana. Foto keluarga lo. Kenapa kamu nggak jadi badan intelijen aja? Pasti kamu kalau naksir cewek stalkingnya luar biasa. Minimal kalau mau santet saya mandi dulu ya. Saya nggak demen lihat yang jorok-jorok begitu. Saya aja sebelum live mandi dulu dan dulu. Ya, minimal kalau mau santet saya kamu mandi dulu. Jadi waktu kita lihat-lihatan, lu ada pemandangan dikit agak ganteng. Kalau lu jelek kok males. Lagi lu jorok, aduh, males banget. Orang jorok tuh lebih parah daripada orang jelek tuh. Ya aku semakin baik kalau dibawa keluar jalan, apa harus lebih sering keluar ya Ci? Karena ente kalau keluar jalan-jalan otak ente itu nggak begitu stres. Ini masalahnya bukan ente jalan, ente diem. Ini masalahnya ente stres. Cici apa, Cemeli?
Gimana? Saya dipanggil-panggil. Ada apa ini? Apa lagi ini? Kebaca Cimeli, sampai nanya di grup lo komennya kebaca apa nggak kebaca Cimeli. Gimana? C mau tanya, tolong lihat penyakitku. Makasih C. Paru-parunya parah ya. Kesedihannya banyak. Yang saya lihat sih di paru-paru, bagian dada sampai agak ke punggung gitu, sering nyeri ya. Siang C, siang Bu Sugiyarti. C tolong kasih saran ke aku dong, Vergu Tupang. Sungguh-sungguhlah ke Tuhan. Kamu banyak rencana, banyak mau, tapi tidak pernah sungguh-sungguh minta pertolongan Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Itulah. Siang C, siang C. C tolong lihat pekerjaanku gimana ya. Loh, lu yang kerja, gue yang lihat. Gimana konsepnya ini? Kerjaan sih stagnan dan lu stres, lu bosen banget sama kerjaan lu. Bingung harus gimana lagi. Akhirnya saya roti dari 3 hari lalu habis juga, bebanku habis. Mau dibuang kok gimana gitu ya makanannya. Akhirnya habis juga riwayat nih si roti. Iya C, bener saran C. Kalau sakit paru-paru pakai Asifara sama minum Detara. Itu sarannya. Kalau untuk kesedihannya harus dirilis ya. Kamu sering mendem. Laki-laki itu gitu ya. Kalau sedih dipendem, pendem biar apa sih? Sedih mah nangis aja nggak apa-apa. Anak saya laki dua-duanya kan. Saya nggak kasih mereka memendam perasaannya. Saya memvalidasi perasaannya. Kamu nangis karena sedih ya, kamu nangis karena ini ya. Ya biar dia tahu. Saya bilang laki-laki boleh kok nangis. Selamat siang C, siang Yanti. Siang C, tolong untuk orang tuaku C. Kenapa orang tuamu? Yang uring-uringan terus, yang gelisah terus hatinya, yang amarahnya besar juga. Bapaknya amarahnya besar banget. Ibunya sedih sama kepahitannya banyak. Terus mau digimanain ini? Siang C, lihat anakku. Apa akan balik apa stay di US? Nggak tahu Bu. Ibu jangan minta saya meramal. DOSA, dosa. Aku berdoa sudah lebih tenang C, tidak seperti dulu takut, puji Tuhan. Terus ya Bu Rina ya, terus Ibu meyakinkan diri Ibu terhadap kuasa Tuhan. Baca firman, berdoa, puji-pujian, ya. Setiap kali mulai timbul perasaan gak enak, perasaan sedih, takut, gelisah, cemas dan lain sebagainya, segera lari ke hadirat Tuhan lagi, oke? Hece maaf bisa cek saya nggak? Mau dong please, Aluna Senja. Banyak kesedihan, kegalauan, kebingungan. Ya, sebenarnya maunya juga banyak, tapi aduh lebih banyak sedih sama galau sama bingungnya. Biar apa coba? Sedih galau bingung nih kenapa sih demen banget? Sedih galau bingung, nggak usah demen-demen deh. Demen tuh damai gitu loh. Siang C, tolong liatin papa saya lagi sakit medis. Emang papanya juga kondisi tubuhnya kurang bagus, makannya kagak dijaga, pikirannya banyak, stres bener. Aku tertipu oleh kue ini. Choco chipnya kayak banyak banget, dalamnya kosong. Enggak kok. Ya ampun, suamiku mau menggembrotkan aku. Udah makan aja roti pakai choco chip, ditanya apa mau mentega. Betapa gembrotnya ya kan.
Di Bali atau di Jakarta atau apa? Kalau lemak tuh bisa luntur dengan pengakuan dosa ya. Semua saya makan terus saya mengaku dosa, kan luntur lemak saya. Maksudnya lemak ini nggak bisa luntur dengan pengakuan dosa saya. Mau ketemu Romo, mau ketemu Terus main apa? Paus Fransiskus sekalipun nggak luntur juga lemak ini dengan pengakuan dosa tuh. Suka. Masih flu C masih. Tapi udah mulai enakan. Cantik banget Cece. Oh Maaci. Walaupun aku mau warnai rambutku gelap terus ada belang-belangnya, ini kamu tetap bilang cantik, aku Maaci deh. Siang C tolong liatin Bapak. Udah tadi aku liatin. C gerejanya mana? Nggak tahu di mana. Saya sih gereja Katolik ya. Nggak terafiliasi. Apa sayang? Nggak terafiliasi dengan gereja. Oh, kalau saya nggak terafiliasi dengan gereja manapun, tapi saya punya agama gitu. Saya pelayanan ini mandiri. Anda cari gereja sendiri di mana Anda nyaman. Wisdom Clips. Aku sampai lupa nama aslinya siapa nih. Kok ingatnya Enita? Bukan, Kristanti. Aku gimana hari ini, C? Agak suntuk dikit, tapi biasa sih, cenderung normal. Nanyanya nih kayak broadcasting ini ya, BMKG ya. Aku gimana hari ini, C? Agak berawan sedikit, tapi tetap ada matahari cerah yang bersinar. Oma dari mamiku sakit apa ya, kok nggak sembuh-sembuh dan penyakitnya nggak jelas, komplikasi. Seluruh organ tubuh udah lemah sih. Peredaran darah banyak nggak lancar, nutrisi tubuhnya sangat kurang. Kayak gitu. Apa yang harus dilewati ya. Nambah bebek kayaknya aja selama liburan. Bukan lagi ibu, di Bali saya mana makan roti-roti begini. C, di saat aku terpuruk kenapa saya ditinggalkan ya? Karena kamu yang meninggalkan kamu manusia, tapi Tuhan kan nggak pernah meninggalkan kamu. Kalau kamu berharapnya sama manusia, kamu pasti ditinggalkan. Manusia tuh selama mereka masih butuh kamu, mereka masih melihat ada yang bisa diambil dari kamu, baru mereka akan stay. Setelah mereka nggak melihat itu, ya mereka akan mencari orang-orang yang memang bisa juga untuk mereka dekati lagi gitu loh. Burung merpati. Aku gimana hari ini, C? Gak terus gimana-gimana, cuman agak sedih dikit. Gak kelihatan belang-belang kok rambutmu nih, kelihatan. Karena ini mungkin yang bekas di highlight tuh loh. Mungkin kurang juga cat, nggak tahu dah, terserah deh. Nanti juga dia luntur. Agustin R, udah kenyang nih makan roti mulu. Kelihatan Alden mau roti coklat nggak? Mau nggak? Coba. Try this, Alden. Kamu pegang ini, orang mami mau live. Pegang ini. Ya udah. Kasih kokumu. Mau. Hah? Agustin R. Cece bantu saya. Emang diri kamu? Cece bantu cek saya. Aduh, Anda banyak sakit ya? Banyak sakitnya. Badan tuh kayak nggak seger gitu, kayak nggak fit gitu loh. Biar kenapa? Biar nemenin aku makan rujak dulu ya. Yes or not? Kalau konsul di WA boleh nggak, C? Saya tinggal di Kota Bekasi. Konsul sekarang tuh masih offline nih. Saya gimana? Kau mau konsul di WA ya? Orang yang WA saya aja lama sekali saya bales loh. WA pribadi saya nih, WA bisnis, WA kerjaan saya tuh lama kali saya bales. Apalagi orang mau konsultasi di WA tuh yang bales admin tuh. Kecuali ada pertanyaan yang di forward ke saya terus saya dapat jawabannya langsung, saya kasih tahu jawabannya. Kalau enggak, aduh, tanya deh suami saya aja, chattingnya nggak saya bales-bales. Males sekali no, ngetik-ngetik gitu. Siang Ci, maaf mau tanya sakit saya medis atau non medis? 80%-nya non medis, 20%-nya medis. Non medis tuh bukan disantet ya, say. Jangan berpikir kamu kena santet, enggak. 80%-nya itu karena kamu mendem kepahitan, kebencian, dendam, sama amarah. Itu masalahnya dalam dirimu ya. Yang kayak gitu-gitu jangan disimpan di dalam diri. Itu harus segera dihempaskan. Cici nggak minum vitamin C? Enggak. Lama juga flu-nya, kecapeannya. Kecapean lah menjaga suami dan 2 anakku dari kesetanan di sini. Dari gangguan-gangguan di sini. Kan capek juga raganya.
Kak, saya mengalami jatuh sejatuh-jatuhnya. Kenapa ya? Supaya kamu belajar. Karena kamu kemarin-kemarin itu waktu Tuhan beri berkat, banyak salah gunain berkat Tuhan. Terus kamu mohon maaf ya, mungkin kata-kata saya bikin kamu tersinggung. Sedikit sombong, egomu tinggi banget. Kamu ngerasa kayak ya kamu punya semuanya, kamu bisa ini, bisa itu. Sehingga egomu tinggi gitu. Ya tentunya Tuhan ingin kita jadi lebih baik. Makanya apa yang membuat kita terjerumus dalam dosa itu yang dihilangkan dari kita. Ci, untuk mamaku sakitnya medis. Sebaiknya ke dokter spesialis apa, Ci? Medis. Ke dokter internis, dokter paru, dokter jantung, semua ada. Siang siang. Bulan April ini saya sudah tunangan, setelah itu bulan Juli menikah. Semoga dimudahkan dan dilancarkan semuanya. OMG, apa OMG, C? Selamat, C, Tuhan memberkati. Terima kasih. Siang, C, lihat saya, C, Mam Rizky. Banyak kesedihan sama kepahitan. Ke suami juga ngerasa dongkol aja, ngerasa kesel aja. Bete aja. Halo Cece, Koko, teman-teman. Kok ibu tahu ada Koko di sini, Bu? Ibu punya indera keenam ya? Atau ibu punya indera lesmana? Gimana sih nih? Tangannya. Cilin, Cil, lihat saya dong. Pikirannya duit-duit mulu. Sekali-sekali pikirin Tuhan dong. Tuhan maunya apa sih? Saya harus gimana sih gitu. Ya ampun apa? Cici selamat siang, minta tolong lihat saya. Amarahnya besar, Destin. Kayaknya lu napas juga emosi, Destin. Kenapa sih? Orang agak kecilan suara ini. Enak banget nih rujak. Mangganya Thailand tuh emang enak. Cici minum apa? Susu yogurt yang dibuat sama Michael. Salwa, C, lihat saya, C. Kegalauannya banyak. Kepahitan sama orang tuanya besar sekali. Salwa, apakah orang tuamu diktator? Serlina Sigaul, C, lihat saya. Sama. Banyak kebingungan, banyak kepedihan, amarahnya juga besar. C, pengen tahu bos saya ini sentimen gak sama saya? Kalau sentimen kan dipecat kamu ya sama dia ya. Dibilang suka banget sih enggak, tapi nggak suka juga enggak, biasa aja. Help me apa sih? Apa sih Meli? Duh, enak banget rujak. Wah, enak banget, bukan lagi. Dia nih rujaknya pakai ebi kering gitu loh. Mungkin karena nggak pakai terasi ya, jadi pakai ebi keringnya. Di Bali makan rujak jarang-jarang. Di Thailand makan rujak tiap hari. Mangganya enak soalnya. Baik kalau saya, C. Nggak terlalu berubah. Sedih, galau, bingung, dewi. Rujak dominan perasaannya. Apa sih yang dibingungin, Bek? Ya, C, benar. Solusinya gimana, C? Katanya Mam Rizky. Kalau sama pasangan tuh kan tiap hari kita harus mengampuni. Apa yang bisa dikomunikasikan, komunikasikan dengan baik. Sehingga nggak numpuk perasaannya gitu loh. Kamu hidup bersama pasanganmu setiap hari. Kamu emosinya juga setiap hari. Kan nggak ada sukacita dalam rumah tanggamu. Tadi kamu bertanya lagi, kenapa ya rezeki kita seret gitu? Kalau rumah tangga mau diberkati Tuhan tuh harus penuh cinta kasih di dalamnya.
siang Cie, tolong lihat bosku please. Kalian nih pegawai-pegawai yang perhatian banget loh, sampai bos-bos kalian bikin cek semua satu-satu. Kenapa sih sama bos lu? Lu kerja yang bener aja biarpun bos lu gila. Cie, lihat saya dan istri Andini Nusi Stewardo. Pak, lihat kecepatannya lagi berapa? Istrimu banyak sedihnya, banyak kepahitannya. Aduh, Jadi amarahnya juga besar ya. Hatinya tuh nggak tenang, kayak gelisah gitu. rusak. Kalau kamu banyak bingungnya, Enggaknya. pengen begini, pengen begitu, tapi masih nggak tahu harus gimana kayak gitu. Ya, terus. Kemarahannya dua-dua sama-sama besar sih. Mas Dwi masih sama, Mas Dwi baru semalam diliatin. Emangnya pagi langsung berubah Mas Dwi? Adalah. Masih sama baik. Siapakah aku dan istri beserta anakku bisa bersatu kembali? Ya, sebenarnya sih bisa ya. Cuman sama-sama ego. Harus saling mengampuni banget. Kamu gimana sih? Kamu pernah selingkuh atau gimana? Kok istrimu kepahitan banget? Coba kasih tahu aku. Pernah ya? Kok kayak gini kan kalau nyetir. Ci, bantu lihat saya apa ada solusi hidup. Oh, pasti ada dong. Solusi hidup nomor 1 tuh kita ke Tuhan dulu, say. Itu udah solusi dari segala masalahnya yang kita punya tuh. Setelah kita benar-benar bertobat ke Tuhan, tunduk sama Tuhan, akan banyak pertolongan-pertolongan. Bumbu rujak apa tuh, Cie? Kacang? Enggak. Aku di sini kan. Nggak tahu juga apa. Mau tanya aja sama yang dagang nanti ya. Bahasa Thailand soalnya nggak ngerti juga saya. Pristiwati. Pristiwati. Unik ya namamu ya. Pristiwati. 05. Cie, tolong lihat saya. Banyak sedihnya. Kamu itu ngerasa jadi orang itu selalu di nomor 2 kan gitu, nggak pernah dijadikan yang nomor 1, itu perasaanmu, jadi sedih. Sayang banget. Adolfina, banyak galau, bingung, sedih, marah. Tolong cek sakit non medis saya dong, Cie, area ubun-ubun. Itu mah bukan cuma di ubun-ubun saya, di dada, di punggung, di kaki, membanyak semua itu. Oh, ini yang sulit. Lagian elu juga udah sedihnya banyak, galaunya banyak, doanya memble. Ya masuklah semua yang negatif. Dan ikatan leluhurmu tuh kuat sekali loh. Dari keluargamu dulu ada yang suka-suka ke orang-orang yang dianggap bisa gitu, nanya ini nanya itu. Ini kan Pak. Belajar sih enggak, cuman nanya cari pengobatan, suka banget ke orang-orang yang begitu. Kak, kalau doa Katoliknya untuk anak agar bisa tegas tapi tetap tenang dalam menghadapi rumah tangganya, gimana masalah rumah tangganya? Bu, ini mah doa mah untuk semua orang, Bu, bukan doa Katoliknya, untuk semua orang lah. Kita berdoa dengan cara seperti ini kepada Tuhan. Kita minta aja supaya anak kita terus dituntun dalam jalan Tuhan, diberi ketenangan hati, diberi kelegaan dalam setiap masalah yang dia hadapi. Kiranya Tuhan turut hadir, turut serta, menenangkan hatinya dan memberikan jalan keluar dari persoalannya gitu. Stop. Itu sudah Cece, nggak tahu juga saya, entah kenapa gitu. Destin, lu tuh kepahitan, luka batin lu dari kecil. Dari kecil juga biasa dengar orang tuh ngomong keras-keras, bentak-bentak. Makin terbentuk lah jadi pribadi yang penuh emosi. Pikirannya ruwet.
Aduh, jalan kecil banget ya. Ortu suka ngeselin, padahal aku sayang sama ortu. Kayak ortumu bilang, anak suka ngeselin, padahal aku sayang sama anakku. Ya, Jalannya kok kecil banget. itulah kendalanya hubungan anak dengan orang tua. Kadang-kadang cara orang tua mengasihi anak tidak sesuai dengan keinginan anak. Dan cara anak mengasihi orang tua tidak bisa diterima juga oleh orang tua gitu loh. Tapi dia ada yang Itulah kenapa anak dengan orang tua pun harus saling mengampuni dan punya komunikasi yang baik. Rujak terus. Ya lo, rujak terus lo. Tiap hari makan rujak. Tapi ini membuktikan lambungku tuh kuat. Dia kayak mamaku deh. Rujak terus. Gitu ya. Udah batuk kayak batuk terus, makan terus, cikinya terus. Disupport. Support sampai tenggorokannya putus. Ngomong-ngomong gini saya jadi ingat sepupu saya. Ini mungkin sekitar saya kuliah-kuliahan gitu ya. Waktu saya kuliahan, kami liburan berdua ke Lombok, nginep di Senggigi. Di salah satu hotel di Senggigi ya kan. Berdua doang nih, satu kamar berdua. Sepupu saya pas jalan-jalan beli salak. Salak itu 1 kilo dia beli. Malam itu dia makan salak, saya bilang, banyak kali kue makan salak gitu kan. Kamu banyak sekali makan salak. Enak, nggak apa-apa, saya bilang gitu. Enak banget dia bilang. Jadi nggak apa-apa. Terus dia bilang gini, kamu lihat nih perutku, dia bilang gitu. Kenapa? Perutnya tuh sampai ngenceng keras gitu loh. Terus saya bilang, berhenti kamu makan salak, perutmu ngenceng keras kayak gitu loh. Nanti sakit perut, saya bilang gitu. Enggak, dia bilang gitu. Salak ini terlalu enak. Ngapain kamu tahan-tahan diri orang salaknya enak gitu katanya. Dihabisin salaknya tuh semua sama dia ya. Gak berapa lama dia bilang, mati dah aku sekarang katanya. Perutnya bener-bener kenceng keras, yang sampai kayak nggak bisa diapa-apain. Dia nggak bisa napas, bahkan menurut dia napasnya tuh kayak susah gitu. Udah gitu dia mau coba pupuk, nggak bisa pupuk sampai 3 hari, perutnya kenceng keras kayak gitu. Kadang-kadang itulah kita itu ya, karena enaknya di lidah kita tuh kayak terus mau makan, padahal tubuh tuh sudah nggak kuat. Tapi karena kita tuh kayak nggak bisa nolak hawa nafsunya kita itu loh. Kita nggak tahu kapan bilang cukup. Sejak itu dia trauma dong. Manusia tuh memang harus ada traumanya. Contohnya sepupu saya tadi. Sama saya juga sama kakak sepupu saya yang lagi satu, yang kadang-kadang sering muncul di sini, UMI itu. Waktu kecil kami berdua sama-sama suka rujak. Sorry, bukan suka rujak, suka durian. Saya waktu itu masih kecil banget, umur 7 tahunan kayak. Mama saya beli durian dari Bedugul. Ditaruhlah di bawah toren air rumah. Kakak sepupu saya bilang gini, kamu mau durian nggak? Mau kok, mau gitu kan. Yuk kita ambil durian gitu. Nyopet durian lah kita, nyolong guys. Saya sama dia tuh nyolong. Dia ngambil mungkin ada sekitar 4 buah kali ya. Dari durian-durian yang mama saya beli, dibawa ke depan, kakak saya tuh bukain. Saya makanin. Dia habis buka, dia begitu makan 1, dia muntah. Saya makan dong dengan enaknya durian itu. Setelah dia muntah-muntah makan tuh durian, sampai hari ini dia tobat, dia tidak makan durian lagi sama sekali. Padahal waktu kecil doyan. Memang manusia perlu ada titik tobatnya itu. Kalau saya berhubung saya masih selamat, saya masih makan durian sampai sekarang. Cuman mami saya tahu jadinya. Emang herannya anak 2 nyolong durian gitu. Manusia tuh harus tahu rasa cukup emang ya. Durian tuh aku doyan banget tau. Durian doyan banget. Oh my God. Tanya aja kalau orang mabuk ya, orang minum-minum alkohol itu, yang sampai mabuknya teler banget, yang sampai morning afternya palanya sakit, badannya ngilu, itu pasti males lagi mabuk.
Ya aduh, nggak enak dah, habis mabuknya nggak enak itu. Kecuali beban hidupnya terlalu banyak. Sampai nggak ada tobat-tobatnya. Dalam hidup terus mengenal rasa cukup. Tadi pagi anak saya nonton kisah Alkitab Daud. Bagaimana Daud yang dihina-hina sama saudara-saudaranya. Si anak bungsu yang lemah itu menjatuhkan Goliat. Ketika dia menjatuhkan Goliat, Goliat bilang, Tuhanmu tuh lemah, katanya. Lalu Daud bilang, Tuhanku tuh tidak lemah. Goliat itu mungkin masalah yang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita. Ketika kita mengandalkan diri kita pasti kalah dari Goliat. Karena masalah dalam hidup ini memang jauh lebih complicated daripada kemampuan kita. Kenapa gitu? Contohnya aja. Kita kalau punya masalah hukum, kita butuh lawyer loh. Kita nggak bisa selesaikan sendiri, kita butuh lawyer. Anda punya masalah pajak, Anda minta cari bantuan konsultan pajak. Ada orang-orang yang dia tuh expert di satu bidang tertentu. Sedangkan kita punya masalah hidup ini di banyak bidang. Masalah kesehatan, Anda butuh bantuan dokter gitu ya. Anda tidak bisa selesaikan semua masalah Anda sendiri. Ini contohnya ya. Semakin banyak masalah Anda, semakin Anda nggak bisa selesaikan sendiri. Kita butuh bantuan orang lain. Itu sih masalah-masalah kehidupan. Apalagi masalah-masalah yang lain. Yang benar-benar udah di luar kemampuan Anda pasti nggak akan bisa. Anda butuh Tuhan. Manusia lain juga nggak akan bisa tolong Anda. Lawyer, konsultan pajak itu tolong Anda karena dibayar. Itu pun kadang Anda dikerjain, ya kan? Dikerjain sama lawyer. Pernah nggak menghadapi kasus hukum dikerjain lawyer? Suami saya tuh sebelum kenal saya punya masalah tanah kan, lawyernya teman gereja, saudara teman gerejanya. Dia percaya banget karena kan dari orang gereja, ya mungkin nipu lah. Lawyernya kerja sama musuhnya, dapat duit dari suami saya, dapat duit juga dari musuhnya. Suami saya yang dibikin kalah. Kan kurang ajar dia tuh kan. Dan situlah suami saya baru sadar, ternyata orang gereja juga nggak jaminan, ya nggak? Kalau udah urusan duit tuh susah. Orang gereja juga banyak yang jadi kesetanan, say. Kita kerjain misi kedua Bu El. Yang ini, yang di cowok itu. Tapi yang ini. Gimana? Harus kerja. Kerja apa? Kerja apa? Oh my god. Bebas. Aduh, ada suatu kegawatan nih. Bumbu rujaknya tumpah. Aku mau kerja tergampang. Berapa kali? Kalau lawyer mainnya injek 2 perahu biasanya. Itu dari kerjaan. Makanya mama saya bilang jangan jadi lawyer. Dulu kan saya pengen jadi lawyer. Makanya kamu yang suka ngajak-ngajak saya berdebat di sini, saya tuh pinter berdebat. Salah satu skill saya itu adalah berdebat. Tau nggak? Mana? Suami saya aja bilang kalau debat sama kamu tuh nggak mungkin menang katanya. Bukan karena dia nggak pintar berdebat, tapi emang saya sepinter itu mencari celah. Hal-hal yang nggak dipikirkan oleh orang lain tuh saya bisa dapat celahnya gitu. Tapi yang mami saya nggak dikasih jadi lawyer. Katanya jadi lawyer itu kamu tuh membela yang salah. Jadi sebaiknya jangan jadi lawyer. Karena kita terus membela yang benar di hadapan Tuhan. Kita tuh dosa jadinya gitu. Ya udah, akhirnya saya jadi notaris deh. Aku kan anaknya penurut. Hei, harus yang enggak. By the way, mamiku lincah banget loh. Tiba-tiba dia udah WhatsApp aku pagi ini. Mami udah di jalan, di tengah kapal.
Mami lagi mau ke Lombok, Udah tabrak nih. mau ke Sumbawa. Kampung Mami saya kan Sumbawa. Mau cembeng ke Sumbawa. Emang cembeng kapan sih? Kok dia tiba-tiba bulan segini dia cembeng? Nggak ngerti aku. Dia bilang dia lagi mau cembeng ke Sumbawa. Nggak ada ngomong, nggak ada apa, ya. Udah di jalan baru dia ngomong sama anaknya, nggak ada yang tahu. Luar biasa nggak tuh mak-mak gua nih, umur 68 tahun, nih lincah banget kakinya. Udah di jalan baru ngomong, Mami udah di jalan nih mau cembeng. Orang mah sebelum pergi ngomong gitu ya, enggak. Ngomongnya nanti kalau udah sampai juga sekalian. Harusnya kan kesini. Waktu itu ke Cina juga kayak gitu, saya nggak ada yang tahu dia ke Cina. Tiba-tiba dia WhatsApp saya, Mami udah di airport nih, mau ke Cina. Luar biasa ibunda ya. Kita udah nggak tahu dia ada di antah beratah mana tuh, kita nggak tahu karena dia udah menentukan sendiri jadwal dan langkah kakinya itu loh. Jalan-jalan ada ya, Jalan-jalan ada ya. pakai mobil. Anakku ini kapan mau mandi ya? Kamu ikutin penunjuk ininya. Terlalu lincah kali kakinya Mami saya tuh loh. Sembayang kubur bagi yang Buddha, cuman berhubung kami Katolik tapi menjalankan adat istiadat aja, ya datang aja nyekar ke kuburan gitu. Angkatan duluan kan. Itu Mami C bukan anak bebas, dia nggak perlu pamit loh. Konsepnya gimana sih? Kan kita harus tahu, terus keluarga harus tahu. Kamu jadi iPhone. Ntar dia dicari hilang gimana? Cakep nih. Sibuk banget sih drivernya ini. Tapi dulu dia gitu loh, Mami saya tuh dari muda. Kalau jalan bro. Makanya Mami saya tuh bingung, kamu tuh kok kemana-mana kok harus tetap, kenapa sih kamu sama suamimu tuh nggak bisa pergi sendiri-sendiri? Kenapa harus berdua-duaan terus gitu katanya? Sendiri-sendiri pergi, kalau kamu yang pergi suamimu jangan pergi, kalau suamimu pergi kamu jangan pergi gitu dia bilang. Supaya dia ngeliat anakmu yang ngurusin anakmu. Saya bilang lah Mami saya, tanya mantunya tuh loh, mau nggak kayak gitu? Mau nggak sendiri-sendiri? Suami saya mana mau? Orang duduk di mobil aja lo depan belakang lo tangannya gini-gini mau gandengan. Sampai saya bilang, diam kamu, ngapain kamu ribet kali tanganmu begini-begini? Kayak orang tangannya keseleo gini loh, mau gandengan. Saya bilang, diam, ribet banget. Saya nih nggak mungkin nggak loncat dari mobil gitu loh ya. Diam aja sudah, kamu di depan diam, saya di belakang diam. Apalagi suruh berangkat sendiri-sendiri. Saya bilang ke Mami saya, Mami tuh harusnya, Mami tuh yang enak. Kenapa? Papi saya tuh dulu keuangan semua Mami yang pegang. Aset semua Mami yang urusin ya. Ini enak cinta aku beliin. Cerewet Meli. Aset semua yang ngurusin Mami, keuangan Mami. Papi saya cuma tahu kerja, dan dia tuh nggak ngurungin Mami saya. Mami saya tuh bebas kemana aja. Mami saya dulu ke Eropa sebulan. Pernah pergi 3 bulan saya ke Eropa 3 bulan. Dia udah keliling-keliling. Terus papi saya gimana? Ngurusin anak bahkan. Waktu mami saya 3 bulan mami saya sebulan ke Eropa dulu, saya umur 3 tahun. Kelas 3 SD. Kok umur 3 tahun? Kelas 3 SD. Yang ngurusin siapa? Papi. Dimasakin sama papi, dianterin ke sekolah, dijemputin sekolah, gitu. Mami saya jalan-jalan aja dia. Bahagia dia. Duit dikasih, kebebasan dikasih. Papi saya nggak niku-niku. Hidupnya papi saya tuh bener-bener lurus, lempeng, mentok gitu. 5 juta ya. Nah, harga kartu Pokemon itu adalah segini. Makanya waktu papi saya meninggal, saya berpikir papi tuh bahagia nggak sih? Karena tiap hari itu rumah toko gitu. Bingung ya. Papi saya tuh dari kecil orang miskin, orang nggak punya, susah. Bapak ibunya meninggal tuh dia kecil banget. Jadi dia dari kecil udah kerja. Dan emang orangnya tuh nggak neko-neko. Emang tipe orang yang lurus banget dalam hidup tuh. Cuman kerasnya yang bukan main. Padahal mami saya waktu dideketin sama papi saya nggak mau.
Sombong dia. Mungkin karena saya punya papi yang seperti itu ya. Astaga Tuhan Yesus. Kok aku jorok gini sih? Kalian juga gak ada yang bilang deh sama aku atas kejorokanku ini. Bajuku semua kena bumbu rujak. Mami saya dulu di PDKT-in sama papi saya kan gak mau dia. Merasa cantik kayaknya dia. Minder aku tiba-tiba loh, kok aku jorok gini sih? Kalian kok gak ada yang bilang sama aku tuh jahat kalian ya? Biar aku kelihatan resemnya. Nggak kelihatan sih, emang tipis banget. Tadi ngomongnya sampai mana ya, lupa. Oh, papi saya. Dia tuh nggak niko-niko bener. Karena saya berpikir dia bahagia nggak ya? Jalan-jalan juga nggak. Kemana-mana juga nggak. Dia tahu duitnya di dompet, kalau habis mami saya yang ngisiin. Bener-bener nggak aneh-aneh. Memang susah ya menemukan laki-laki itu di zaman sekarang kayak papi. Pola pikir orang zaman jadul dulu. Tapi ya inilah kalian para lelaki. Kenapa kalian harus menjadi bapak yang waras, jadi suami yang waras? Pertama, saya jadi punya standar cinta tuh seperti papi saya. Laki-laki itu sosoknya seperti apa, saya lihat seperti papi saya. Makanya ketika saya didekati oleh laki-laki, saya lihat ngebandinginnya ke papi. Gimana sayangnya papi sama saya, sama mami saya. Terus gimana caranya papi itu ngurusin kita, bertanggung jawab sama kita gitu loh. Begitu ada yang red flag, saya langsung nggak mau. Karena saya berpikir simpel aja, orang sama orang tua aku happy kok. Sama papiku aku happy. Dia sayang. Masa papiku aja aku mau makan apa diurusin, terus aku punya pacar dia nggak mau ngurusin aku kan gitu. Jadi saya tuh tahu standarnya. Makanya saya ketemu dengan suami saya. Yang menurut suami saya tuh harus di princess treatment banget. Which is emang iya. Karena ya dari kecil saya emang di princessin sama bapak saya. Kan anak perempuan satu-satunya. Ya jadi princess lah di mata bapaknya ya kan. Tapi saya lihat banyak teman-teman saya nggak punya sosok bapak yang benar. Itu akhirnya ngasal-ngasal pilih laki. Karena dia ada rasa kesepian. Gitu. Aldan, jangan terlalu deket gitu nontonnya, rusak matamu. Peran bapak itu sangat penting. Kenapa? Bapak itu yang mengajarkan kepada anak, bapak itu yang mendidik anak. Anak laki-laki kekurangan peran ayah juga bahaya loh. Kakak saya tuh dia bertanggung jawab, setia sama istrinya, nggak pelit karena lihat papa. Karena lihat papi, jadi contoh. Saya waktu kecil sama papi saya tuh bisa apa ya, kayak lagi tidur-tiduran bareng sambil nonton TV, ngobrol kayak gitu. Ngobrol-ngobrol yang enggak aja, maksudnya ya kayak anak sama bapak apa sih, kayak suami saya ke anaknya juga ngobrol apa yang anak lagi mainin. Makanya kadang-kadang saya tuh ngerasa, oh anak-anak ini pengen kita involve di dunianya dia ya. Tau nggak, lagi jalan sama anak saya bisa cerita kayak, mami mami tahu nggak ada pesawat yang gini-gini, mami tahu nggak ada pesawat yang pernah anu-anu, apa yang dia suka aja dia selalu cerita ke kita. Ya seperti waktu saya kecil juga kayak gitu, pasti cerita sama papi saya kan. Walaupun papi saya kerja dulu tuh setiap jam 3 sore dia akan pulang, terus dia jam 5 ke toko lagi. Dari jam 3 sampai jam 5 itu papi tuh di rumah. Ya sama saya, sama kuku saya. Papi tuh pagi pasti nganterin kita ke sekolah. Gimana saya nggak gembul ya dianterin ke sekolah. Udah kasih uang jajan nih, taruh di kantong uang jajannya.
diantarin ke sekolah pagi-pagi. Terus suruh pilih jajanan di kantin, nasi lah apalah suruh pilih, ya kan. Itu untuk jam istirahat pertama makannya. Nanti kalau jam istirahat kedua mau makan lagi, saya tinggal ke kantin, saya tinggal tunjuk-tunjuk yang saya mau. Terus nanti gini, nanti papi yang bayar. Jadi uang jajan saya tuh utuh, terus dijajanin 2 kali, besoknya papi saya yang bayar. Gimana anaknya nggak gendut, ya kan. Kalau pergi yang papi saya gitu, kok diantar mami saya nggak. Jadi dari papi lah kita tuh melihat banyak contoh. Makanya di firman Tuhan tuh nggak salah bilangnya, bapak-bapak didiklah anakmu, bukan ibu-ibu lah didik anak. Dikatakan bapak-bapak didiklah anakmu. Memang peran bapak itu sangat penting. Sekarang kalau bapak-bapaknya nggak bisa jalanin perannya, makanya banyak anak-anak yang kurang kasih sayang, banyak anak-anak yang nggak dapet tuntunan, yang nggak dapet contoh yang benar. Inilah kenapa para wanita, pilihlah pasanganmu yang baik kalau kamu mau anakmu baik. Kalau saya lebih baik telat nikah daripada nikah tapi pilih pasangan ngawur-ngawur. Kalau telat nikah itu nggak bikin orang jadi mati tiba-tiba saya. Tapi kalau salah pilih pasangan setengah mati rasanya, coba tanya yang udah menikah. Kalau kamu salah pilih pasangan itu setengah mati. Tapi telat nikah nggak setengah matinya. Paling orang-orang mulutnya julid aja. Kalau kamu udah bisa tutup telingamu, nggak usah kamu peduliin, nggak apa-apa. Daripada kamu sama laki-laki yang salah, yang asal bernafas dia. Ya kalau sama kamunya sih nggak apa-apa. Kalau kamunya mau menderita itu kan pilihanmu. Anak-anakmu nggak punya sosok bapak, ini kacau loh. Banyak yang timbul jadi trauma. Saya punya kenalan, dia punya papa itu baik-baiknya banget bapaknya. Tapi satu kurangnya, kurang bertanggung jawab dalam sisi materi. Dia ngelihat mamahnya kerja tuh bukan main pontang-panting. Memang mamanya sukses, tapi kan lelah juga ya melihat ibu kita kerja. Dari kecil kita harusnya bisa sama ibu kita, mau punya sosok ibu dalam hidup kita. Tapi karena bapak kita nggak bisa memberi uang, tidak bisa mencukupi gitu ya, ibu kita tuh sampai harus kerja gitu loh, nggak punya waktu sama anak, bahkan sering kerjanya keluar gitu. Papahnya baik nggak? Baik sekali bapaknya, sabar. Masalahnya dalam hal keuangan aja, bukannya dia nggak punya. Sebelumnya dia punya pun, dia tuh kayak ke istrinya tuh, apa kebutuhan dapur nih, dia yang beli minyak apa gitu, istrinya nggak dikasih pegang uang, full dia yang ngurusin. Sampai akhirnya uangnya tuh kacau, keuangannya suami kacau, istrinya kan mau nggak mau harus tackle gitu ya. Mereka masih bertahan dalam pernikahan karena ya plus minusnya lah ya, suaminya tuh baik kok, cuma secara keuangan aja yang kurang baik. Tapi anak ini jadi trauma loh. Dia bilang sama saya, aku tahu papiku tuh baik banget. Emang papimu tuh baik banget, gak ada manusia yang sesabar papimu. Papinya tuh baik banget, papinya tuh ketuhan juga gitu loh ya, baik banget. Cuman kekurangannya tuh masalah keuangan aja tuh, waktu itu nggak ngasih ke istri dan bisnisnya jatuh. Tapi dia bilang, aku nggak mau punya suami kayak papiku. Itulah kenapa kata dia, kemarin usaha suaminya dia juga sempat jatuh. Kenapa aku tuh sebagai istri aku nggak mau kerja, dia bilang itu. Kenapa aku tuh lebih memilih aku jadi ibu rumah tangga. Aku enjoy nganter jemput anakku, aku enjoy ngurusin anakku, walaupun orang bilang harusnya aku kerja dan lain sebagainya. Aku enjoy seperti itu karena aku ngelihat mamiku. Aku nggak mau jadi kayak mamiku. Itu trauma banget buat aku, dia bilang. Aku mau punya suami yang bisa diandalkan. Aku mau punya suami yang dia yang ngurusin aku, bukan aku yang jadi kepala rumah tangga nantinya, dia bilang kayak gitu. Itu rasa trauma loh. Kalau dibilang berarti dia nggak sayang dong sama bapaknya, dia ngelihat bapaknya begini begitu dong. Enggak, dia sayang, tapi dia trauma ngelihat ibunya seperti apa, capeknya ibunya, gimana dia di masa pertumbuhannya dia remaja, saat dia butuh orang tuanya tuh sibuk kerja juga ya. Dia juga ngerti sih, kerjanya juga buat dia kan, tapi ya tetap aja ya, dia kan seorang anak gitu loh. Makanya saya nggak bilang orang itu salah pilih suami, enggak. Tapi dilihat dari contoh ini, ya bahkan untuk bapak yang baik pun, tapi ada sesuatu yang nggak terisi di hati anak, itu ada yang kurang gitu loh. Tetap anak itu ada rasa traumanya gitu. Apalagi kalau Anda pilih yang ngaco, yang ngasal. Anda pilih yang aduh yang penting ada napas aja. Ya ampun, ayam juga bernapas, say. Bukan lu doang yang bernapas. Ayam juga bernapas, tapi masa iya pilih pasangan ngaco-ngaco, ya kan? Dasarnya kita bisa memperbaiki generasi ke depan ini. Dasarnya kita bisa memperbaiki generasi ke depan ini adalah dengan
memilih pasangan yang benar, sama-sama di dalam Tuhan, sehingga anak-anak kita ke depannya nanti menjadi anak-anak yang lebih selamat dari yang namanya luka batin dan lebih mengenal Tuhan. Baru akan terjadi perubahan di dunia ini. Kalau masih sama seperti sekarang, orang menikah ngasal-ngasalan, mendidik anak juga semuanya fokus ke hal dunia, tidak mendidik anak dalam Tuhan, dunia ini akan semakin hancur, bukan semakin selamat. Itu dia masalahnya. Kenapa dunia semakin kacau? Karena semakin banyaknya orang yang tidak berjalan di jalan Tuhan. Kita bergenerasi, kita punya anak lagi, dan anak kita menjadi manusia yang sama, yang gak jalan di jalan Tuhan, yang melihat contoh dari orang tuanya yang kacau, lalu melihat luka batin yang bergenerasi diturunkan terus. Kita melahirkan manusia-manusia yang hatinya bukan kita isi dengan kasih, tapi dengan luka. Itulah yang membuat dunia semakin kacau ke depannya. Makanya kalau kita duluan sadar, tugas kita menjadi pemutus dari semua itu. Menikah, pilih yang benar, pulihkan hati, pulihkan diri kita, lepaskan semuanya, didik anak-anak dalam jalan Tuhan, pilih pasangan yang waras. Kita akan bisa mengubah keadaan itu. Itu dia. Ya, sedikit sekali anak-anak yang dibesarkan dari keluarga yang benar-benar dalam Tuhan, dari keluarga yang benar-benar memperhatikan anak-anaknya dengan menjaga hatinya, dengan memberikan kasih, itu sangat sedikit. Kebanyakan keluarganya toksik. Kebanyakan keluarganya yang orang tuanya diktator, ngerasa sok bener, atau bahkan didikan dari kecilnya kacau. Ada yang dimanjakan juga, tapi nggak jadi apa-apa. Nah, anak-anak seperti ini ke depannya mau jadi apa generasi penerusnya? Kalau gini ya, segala sesuatu itu namanya turun ke bawah pasti berkurang kadarnya. Kalau dari atas kadar kebaikan sudah berkurang, makin bawah makin hilang saya. Itu harus terus diolah ya. Cara lihat laki-laki itu waras atau enggak gimana, Ce? Ini yang saya sebut menyeimbangkan hati dengan pikiran. Kita harus pakai perasaan kita dan pakai logika kita. Kalau perempuan itu ikut perasaannya aja, tersandung kamu pasti jatuh. Harus kamu seimbangkan dengan logika. Laki-laki nggak bisa logika doang. Perasaannya harus dibuat lebih timbul, lebih sensitif. Ya. Semua itu harus diseimbangkan. Orang bilang ikut feeling aja. Sedangkan firman Tuhan tuh berkata apa? Kalau kamu ikut hatimu cenderung kamu salah, maka ikutlah tuntunan Tuhan katanya. Ya. Tuntunan Tuhan datangnya dari mana? Tuhan itu memberi kita hikmat kebijaksanaan dari pikiran kita. Hati kita juga kadang Tuhan pakai untuk dikasih arahan. Makanya kita tuh harus pakai logika kita. Saya sering bilang sama yang mau cari jodoh, kalau mau cari jodoh, plus minus orangnya kamu tulis deh, sedetil-detilnya, jangan abai. Kalau perempuan lagi bucin, abai. Ya, mau suaminya, mau pacarnya yang ditaksir ini ngerokok depan mukanya disembur asap rokok, ditulis positif, asap rokok bikin saya jadi sehat gitu. Saking ada begonya gitu loh ya. Perempuan kalau lagi suka-sukanya kan bego. Coba yang perempuan ngaku nggak lo? Kalau lu suka banget sama orang, lu cinta banget sama orang, lu jadi bego, lu memaklumi dia. Makanya saya bilang mau asap rokok disembur depan mukamu, kamu bisa bilang, segernya asap rokok ini, gitu. Ya kan? Karena udah kepalang suka, gitu loh. Ya nggak? Mau lakinya tuh tiba-tiba ngebentak kamu, nggak apa-apa lah, dia cuma lagi kesel. Padahal itu kan toksik. Iya nggak? Segala sesuatu lu maklum perempuan karena lu terlalu bucin, karena perempuan main perasaan. Ya enggak? Terus bilangnya apa? Abisnya kok ditinggal susah sih memulai sama orang baru. Asik. Ya kan? Ya salah itu. Ya, kayak temen saya suaminya suka minum. Dulu sebelum nikah juga udah minum-minum. Terus kita bilang, lu yakin mau nikah sama dia? Dia suka minum-minum loh. Dia bilang kalau nikah bertobat kok, nggak minum lagi. Dehidrasi dong dia kalau nggak minum lagi ya kan. Minum tetap say. Kalian tetap minum alkohol sampai mabuk-mabuk. Ya sudah pembawaannya. Dan ingatlah para perempuan ya, laki-laki itu waktu PDKT itu dia pasti akan mengerahkan segenap tenaga, jiwa raganya dia sampai dia dapetin kamu. Setelah dia dapetin kamu, dia slow down. Ini tuh masa berburu, perumpamaannya masa berburu. Sebelum dapet tembak targetnya, sebelum kena, mereka bakal bener-bener nih, gue kejar nih target kemanapun nih, gue ikutin nih, gue masukin ke perangkap nih. Begitu targetnya ketangkep kan, intensitas keseruannya tuh sudah berkurang. Kamu tahu kenapa laki-laki suka main game? Karena dia terus ngerasa ada keseruan itu loh. Ada target yang harus di-achieve. Kenapa laki-laki itu suka ada achievement tertentu, ada target, ada pencapaian? Itu karakter.
Gitu. Makanya kan ada perempuan yang makin susah didapat, makin laki-laki itu penasaran, katanya kan gitu. Ya kan? Katanya begitu katanya. Kalau perempuan sedikit yang suka main game. Apalagi game-game yang ada achievement gitu, kita kan biasa aja gitu ya. Tergantung karakter juga. Kalau Meli main game karena pengangguran, bukan karena emang doyan. Karena nganggur, bingung mau ngapain gitu. Kalau perempuan main gamenya apa? Candy Crush, Heyday, apa serunya? Laki-laki tuh gamenya tuh yang bener-bener tegang gitu, seru banget gitu, ya kan? Makanya seimbangkan logika dengan hati. Dicatat jeleknya apa, baiknya apa. Kalau jeleknya kamu masih bisa memaklumi, tidak terlalu krusial, karena manusia nggak ada yang sempurna ya. Ya oke lah. Tapi kalau jeleknya sudah lebih banyak daripada bagusnya, lu berarti geblek lah kalau lu masih mau sama dia. Kalau lebih banyak jeleknya dibanding baiknya, ya berarti kamu tahu dong jawabannya ya. Kan saya barusan bilang geblek kalau lu masih mau sama dia, kalau lebih banyak jeleknya daripada baiknya. Apa yang lu lihat dari orang begitu kalau lebih banyak jeleknya dibanding baiknya? Anda tuh milih pasangan yang baik apa yang jelek sih? Kalau lebih banyak jeleknya itu berarti dia tuh jelek. Kan nanti ada nilai rata-ratanya dong. Lu jangan bikin pala gue tambah sakit deh nih. Nanti kan ada nilai rata-ratanya. Kalau memang udah lebih banyak jeleknya, berarti itu pasangan lu jelek, bukan pasangan baik. Tonjok juga nih. Kepinteran juga nih orang. Kalau udah lebih banyak jeleknya masih bertahan, ya udah berarti lu udah tahu dong resikonya gitu loh. Karena perempuan, kalian sadar gak sih, perasaan kalian tuh gampang tumbuh. Perasaan kalian tuh gampang sekali bertumbuhnya. Biasanya perempuan itu akan jatuh cinta sama orang yang gak pantas dicintai. Soalnya perempuan itu kadang-kadang punya tipe idaman. Nah, laki-laki yang menyadari bahwa dia adalah tipe idaman perempuan, banyak tingkahnya. Kan banyak naksir, banyak yang suka. Aku tipe perempuan banget nih. Kaya, ganteng, baik, kelihatan baik di luar gitu kan. Necis. Apalagi yang kayak gitu-gitu lah ya. Itu tuh laki yang memang hanya cocok dipacarin buat kamu have fun. Bukan untuk kamu cinta gila-gila, karena dia sesuai tipemu, kamu enjoy sama dia. Laki-laki, tak kasih tahu deh. Laki-laki itu dia jelek aja, dia kira dirinya ganteng. Apalagi laki-laki yang sudah sadar dia ganteng. Dia makin besar kepala, besar semua-muanya, dia. Terus lu mau sama laki yang modelnya gini loh, dia tahu dia idaman lah, dia idaman perempuan. Wah, dia pasti gila banget lah. Sok banget pasti, orang laki jelek aja dia ngerasa dia ganteng. Kalau perempuan tuh beda. Secantik-cantiknya perempuan, dia ngaca, dia lihat kurangnya dia. Coba lu perempuan, ya, kecuali lu NPD deh. Lu ngaca, pasti lu lihat, ih perutku masih gendut, ih pipiku tembem. Tapi temen lu bilang apa? Enggak lah, itu bagus kok, muka lu udah bagus. Apa sih kurangnya? Gak tau bersyukur lu gitu. Tapi perempuan ngaca, dia selalu bisa lihat dirinya. Ih pipiku nih tembem deh. Ih mataku nih kayaknya kurang gini deh, kurang gitu deh. Makanya perempuan tuh banyak yang mau mempercantik diri terus. Operasi plastik lah, perawatan inilah, perawatan itulah. Laki, biarpun perutnya lagi kayak gentong, dia ngaca, dia lihat dirinya ganteng. Dia dirinya cakep aja, suami saya ketawa karena dia merasa cakep. Dia kalau saya bilang sayang rambutmu tuh, hah kenapa rambutku? Bagus kok. Ya mata lu bilang bagus, mata gua bilang enggak. Heran gak tuh? Gak tahu kenapa rambutnya dia tuh yang udah saya paling kesel modelnya. Saya kan suka ini kan agak dinaikin gitu kan, saya kayak di gel gitu dinaikin. Nanti kalau rambutnya dia lagi gak di gel kan turun gitu. Saya kayak sayang rambutmu, hah kenapa? Bagus kok, bagus kok. Baju lecek aja bisa dibilang enggak lecek, bagus. Tapi saya bilang setrika gak bajunya? Saya ngeliat lecek, kamu ngeliat gak lecek tuh gak, matamu tuh yang siwer. Itu baju lecek. Jadi intinya perempuan itu kalau jelek, kalau cantik aja dia selalu merasa ada kurangnya. Tapi laki-laki enggak, apalagi kalau dia emang ganteng. Kalau dia emang seleranya perempuan banget, makin bertingkah lah dia gitu loh. Ya, makanya jangan tergila-gila sama yang begitu modelnya. Seimbangkan logika sama pikiranmu. Logika sama pikiran sama logika sama hatimu. Tapi Anda pasti akan pernah menyukai orang yang seperti itu, yang Anda anggap sebagai tipe Anda, itu pasti. Cuman waktu mau nikah ya dipilih lah, say. Gila apa?
Nanti jangan juga ya lu pilih yang jelek banget dengan alasan iya kan wajah nggak penting, yang penting kayanya. Nggak gitu juga konsepnya. Harus bukan lihat dari harta juga. Kamu harus memilih semuanya. Tapi benar tuh kata Cemeli, ya. Waktu mau nikah pilih yang cintanya mentok. Pilih yang laki itu benar-benar sayang sama kamu, yang adore kamu, yang willing to give something to you. Ya, karena cara laki-laki mencintai itu sebenarnya adalah dia menjadi provider. Tapi bukan berarti dari pacaran lu ngereret laki lu loh ya. Bukan. Pulau dari atas. Bukan. Ya dia harus willing keluarin duitnya sendiri, nggak perlu diminta. Kalau dia ngerasa you are the one, dia tuh nggak bakal pelit sama kamu. Beneran. Tapi tanpa perlu kamu minta loh ya. Jadi cewek ada harga diri juga lah. Masa masih pacaran skincare dibeliin sama pacarnya, gimana sih? Masih pacaran skincare beli sendiri lah. Kalau mau nikah tuh pilih laki-laki yang cintanya mentok. Karena kalau dia cintanya mentok, lama-lama cintanya dia tuh akan jadi biasa, standar. Apalagi kalau sama lu udah gak cinta, jadi apa namanya, jadi dendeng balado itu say. Maksudnya gimana tuh cinta ya? Gini loh ya. Makanya saya bilang apa? Kayak suami saya nih, waktu pacaran dia kan effort banget kan. Tiap bulan dia ke Bali kayak gitu. Dia nggak pernah ngajak saya ke tempat-tempat jelek lah dulu, mewah lah gitu kan. Orang gua ulang tahun aja diajak dinner sama dia di tempat yang mewah. Sampai saya candain dia tuh dulu sebelum nikah kita ulang tahunnya ke mana sayang? Yang aku ulang tahun tuh sayang. Yang wow banget. Lupa. Ada lupa deh, pokoknya kita dinner berdua tuh berapa juta gitu, pokoknya gaya banget lah dia waktu itu kan. Dia sombong banget tuh gara-gara pacaran say. Habis nikah nggak pernah aku dinner diajak ke sana lagi, sialan aku kena masa promosi nih kayaknya. Waktu pacaran saya ulang tahun bisa loh dia dari Jakarta ke Bali nggak bilang sama saya, dia bawain bunga, bawain hadiah gitu. Sekarang ya ampun, emang aku lagi kena masa promosi kayaknya waktu itu ya, namanya juga masa promosi ya, lagi ada courting diskon promo tuh. Apa? Sundara ya? Bukan Sundara. Lupa juga aku namanya apa. Lagi masa promosi waktu itu lo lagi kena diskon courting. Itu kan dia berusaha sekali. Dari saya ya ketipu brosur bener Ci Olive waktu itu. Ketipu masa promosi iklan-iklan tuh loh Ci. Itu kan biasa kan kalau misalnya kita mau buka membership dikasih free trial. Nah ini nih free trial nih ya waktu itu. Dikasih free trial gitu. Terus dari pacaran kan berapa kali kita traveling gitu kan, selalu dia yang membiayai gitu loh ya. Selain itu membentuk kebiasaan juga, berarti kan dia kan menunjukkan kalau dia tuh mau pampering kita, dia tuh mau sayang kita. Coba sekarang tanya, kenapa dulu kamu nggak pelit sama aku kok? Nggak tahu. Pelit, kamu kan hemat. Hah? Nggak tahu. Karena suka. Karena suka tuh kata anaknya. Dia kalau buat dirinya hemat tahu. Dulu saya ketemu suami saya, handphonenya jelek banget. Sampai saya lihat handphonenya saya ilfil. Saya orangnya yang mau paling high tech, paling keren gitu, terus lihat handphonenya dia kayaknya nggak keren banget nih orang nih, kayaknya gimana gitu. Tapi dia nggak ragu beliin saya iPhone terbaru. Buat dirinya dia pelit. Dia bilang enggak, dia cukupnya pakai yang ini. Tapi buat saya, dia beliin saya iPhone terbaru waktu itu. iPhone 8 apa waktu zaman itu kan? Masih pacaran kan iPhone-nya iPhone 8 gitu. Itu tuh waktu pacaran, treatmentnya dia tuh mentok banget. Udah nikah, ada pengurangan sedikit. Makanya kalau waktu pacaran aja kamu gak disayang, apalagi waktu nikah, dibuang kamu tahu. Itu intinya. Karena pernikahan tuh tidak mungkin senikmat waktu pacaran. Waktu pacaran kan gak ada pikiran, gak ada beban gitu. Cici gak pegel lehernya, enggak. Malah lagi enjoy nih duduknya kayak gini. Ya tapi itulah emang realita kehidupan tuh seperti itu say. Ini kenapa sih anak sama bapak gak ada yang mandi-mandi dari tadi? Mandi nak mau pergi nih udah jam 2 loh. Tuh katanya si Adi betul lagi. Ya emang begitu. Itulah laki-laki. Itu enggak.
Tapi bukan berarti abis nikah suaminya jadi jahat, enggak ya. Cuman treatmentnya tuh berkurang gitu aja. Karena kan sudah ada beban baru. Ya kalau abis nikah dia jadi jahat berarti lu ketipu, say. Nggak ada roda mana? Tapi suami saya abis nikah juga gak pelit sih. Dari situlah saya melihat papi saya sayang sama mami saya itu gak pelit soal harta. Suami saya, dia ke saya juga gak ada pelit soal duit. Gak ada. Nih Pi, ada yang nanya Pi ya. Gimana kalau cowok nggak ada uang dia minjem uang atau minta uang? Menurut kamu gimana? Kalau cowoknya nggak ada uang dia minjem uang ke perempuannya atau dia minta uang ke perempuannya? Sama Jadi desperate banget itu artinya udah. Kata suami saya, itu berarti desperate banget tuh laki. Kan gengsi kamu bilang. Laki itu kan gengsi biasanya. Udah putus asa banget itu berarti dia udah kayak nggak punya harapan lagi sama dirinya dia berarti. Itu halnya nggak mungkin dilakukan sama suami saya soalnya dia juga udah nggak ngerti jadi mau menjawab apa atau kamu. Karena dia ini harga dirinya gede sekali, gengsi gitu. Maksudnya gengsinya suami saya itu bukan gengsi dalam hal benda, dalam hal barang ya. Cuman dia tuh ya merasa dia laki-laki tuh sanggup bisa gitu loh. Orang bukan gimana nih mami saya aja nelpon, ini mami ada duit nih kalau mau pakai aja dulu, kayak kalian mungkin mau pagerin tanah atau apa, dia langsung bilang nggak perlu, kita ada kok duitnya gitu. Kayak bukan tipe aji mumpungan gitu loh, kayak ada yang mau ngasih duit tuh langsung gitu, enggak, dia tuh kayak ngerasa kita bisa gitu. Gengsi ya, itu dia menggunakan gengsinya di tempat yang tepat ya. Jangan dia gengsi sama barang-barang tapi giliran ada yang iniin duit dia yang nomor satu maju juga, tuh kayaknya nggak keren deh. Dan saya tuh sama suami tuh biasa, enggak, saya udah. Kalau misalnya kita keluar makan sama orang tua atau apa gitu, kita nggak nunggu orang tua kita yang pergi ke kasir. Kita yang ke kasir, karena kita ngerasa kayak kita juga udah dewasa kan, udah kerja, malu gitu. Tapi ada orang-orang yang nggak tahu malu gitu loh, yang dia udah tua bangka pun minta orang tuanya ngebayarin. karena nggak ada duit. Memang kayak gini ada. Jadi kalau saya sih ya flowers ya, yang nanya tadi namanya flowers ya kayaknya ya. Apa roda depan tuh? Kalau laki-laki dia nggak bisa memenuhi secara materi, bahkan untuk dirinya aja dia masih minta uang sama kamu. Kalau saya sih big no ya, saya akan run away se-awe-awe-nya ya. Langsung pakai sepatu tuh diikat tali sepatunya yang baik biar nggak kesandung, terus kamu langsung lari. Ya. Tahu? Kalau laki-laki kayak gitu, saran saya kamu cari sepatu runningmu. Lalu kamu segera pakai di kakimu, kamu ikat yang benar biar talinya tidak terlepas, biar bisa lari yang jauh. Ya, lari selari-larinya sayang, ya. Kenapa kayak gitu? Dari pacaran aja udah kayak gitu. Gimana sih? Tuh, kata si Adi, hati-hati sih yang seperti itu, kepepet saya pasti pinjam orang lain, pantang ke pasangan. Apalagi masih pacaran loh, saya kalau udah nikah beda ya. Pakai sepatu roda aja sekalian biar lebih cepet. Nah boleh juga tuh idenya ya say. Sepatu roda langsung lari ya, kabur secepat-cepatnya dari yang kayak gitu modelannya ya. Boy, itu Cowok itu dia itu harga diri nomor satu. Kalau harga dirinya dia sudah nggak punya, berarti yang lain sudah nggak ada. Udah itu aja. Cowok itu harga diri tuh pasti dijaga sama mereka. Nomor satu, gengsi. Cowok itu dipanas-panasin sama temennya bukan soal tasmu kurang mahal atau apa, enggak, masalah harga dirinya. Lu bisa nggak dapetin perempuan itu? Lu bisa nggak ini begini, menang nggak lu apa, itu harga dirinya mereka gitu loh. Makanya cowok kalau dia nggak bisa menghasilkan, dia nggak bisa kerja, seakan-akan dia tuh kayak nggak punya rasa kepercayaan diri. Iya kan? Jadi kalau laki-laki dia sampai minta duit sama lu, bye aja saya, bye, goodbye. Suami saya kenal sudah belasan tahun, nggak pernah sekalipun dia minta uang sama saya. Kalau uangnya dia yang di saya ya ada, dia minta transferin uangnya gitu ada. Kan uangnya dipegang saya. Tapi kalau uang yang saya iniin nggak ada tuh dia. Tidak ada. Cewek cowok zaman sekarang dikasih penjelasan kayak gini malah nggak terima. Ada yang bales terus, cewek nanti ngapain? Pusing deh. Laki-laki kalau nggak tahu kodratnya, nggak tahu tanggung jawabnya. Makanya untung nih gue dapetnya
Uci yang udah 50 tahun, nggak usah dijelasin kenapa nanti perempuannya harus ngapain. Say, tugas perempuan itu pendamping. Support, saling menolong sih nggak apa-apa lah. Tuh. Tuh kata suami saya, tugas perempuan itu support, saling menolong, mendampingi. Tapi bukan penanggung beban utama karena bebannya ditanggung bersama. Sama lo. Apa yang jadi tanggung jawabnya. Kalau kata suami saya, tugas saya dulu bernapas sebelahnya dia tuh. Dia nggak, sayang, kenapa kamu nggak pernah nuntut aku bersihin rumah, beberes, Kan anak-anak. tergantung kondisi tiap orang beda-beda. Kebetulan kan kita kan puji Tuhan ada Tuhan kasih rezeki, kita bisa hire ini ART. Kalau yang nggak bisa ya bantuin lah. Bukan support lah, saling-saling lah sebenarnya. Tergantung kondisi. Di rumah soalnya suami saya juga saling-saling. Semuanya sebenarnya saling-saling lah. Kalau pas lagi nggak ada ART gitu, ART-nya pulang kampung saling-saling gitu. Maksudnya bukan kalau dari baik tiba-tiba nanti keadaan jadi buruk, istrinya sama sekali nggak mau bantu ya nggak mungkin, jangan kayak gitu juga. Dengerin tuh para perempuan. Jadi kata dia kemarin pasangan itu hidup semati. Kalau pasangannya susah itu dibantu. Emang udah nikah? Tiba-tiba banget jadi hidup semati. Terus habis itu punya pacar lain. Nggak jadi dia sehidup semati sama kamu. Dia mati sendiri. Kamu hidup sendiri gitu. Manipulatif banget sih itu laki. Papi, Pak. Kalau di 11.000. Tiba-tiba banget jadi pasangan sehidup semati. Di 11.000. Kalau orang nggak punya uang apa juga dihalalkan ya, say. Masih pacarannya tiba-tiba udah jadi hidup semati. Alarmnya udah nyala tuh. Suami yang gila-gila coba masukin ke apa tuh, Pi? Tempat website orang jualan tuh, Pi. OLX. Ada telepon loh. Orang itu alarm pesawat Elma. Tukar tambah aja di OLX. Kayak suara telepon. Kalau ribut nanti di situ bawa airport. Cece dari tadi mama biak, menikmati hidup. Pusing kepalaku. Hari ini aku mau lihat artis ke mall. Artisnya jam 6 sore ada di mall. Penasaran aku mau sana. Karena gak punya tujuan hidup juga. Si Miu. Lain halnya gak ada Miu doang. Aku sih sebenarnya udah nggak mau sama dia, Cie, tapi udah biarin aja kayak gitu. Nanti kalau dia lebih baik aku tinggalin dia. Tinggalin dulu, say. Aneh kali flowers nih. Nyantru gila-gila deh. Miu hari ini. Ya kalau kelihatan, kalau dia di ujung dunia, aku di ujung dunia nggak kelihatan juga, Helena. Flowers, kamu tuh kalau masih sama cowok lain, ya gimana ada cowok yang waras mau deketin kamu? Cowok yang waras juga nggak mau kali rebut-rebutan sama cowok lainnya.
Ada juga kamu tuh. Putus dulu. Baru ntar ada cowok lain yang deketin kamu. Konsepmu tuh gimana sih, Flower? Udah. Udah. Udah ya udah kok. Halo. Anaknya tuh susah diambil. Udah gak stalling lagi, Pak. Terus sekarang masalahnya bensinnya habis. Mah. Dan tadi kapan dah ini pesawat jatuh? Nggak punya cowok kayak mana? Ya biasa aja. Nggak punya cowok ya biasa aja. Aku juga dulu lama single. Nggak punya cowok nggak apa-apa, asal banyak yang PDKT. Kan itu waktunya seleksi. Yang penting punya duit tuh kata Meli. Landing pakai landing pakai satu roda depan nggak ada. Iya. Lihat sedikit jalan itu, masa remote TV kamu injak, untung kamu nggak mau gelebuk. Kalau belum ada yang PDKT gimana, Ci? Ya bergaul dong. Masa kamu di rumah terus kayak Cinderella? Cinderella aja pergi ke pesta dansa jam 12 malam baru ketemu jodoh. Heran deh sama kamu. Kamu kira kamu Rapunzel di menara terus ada yang naik manjat menara nyariin kamu. Yang benar aja kamu. Kamu tuh lucu-lucu loh pertanyaanmu. Gimana mau kamu tuh? Jadi jodoh tuh bukan dicari, saya jodoh tuh dijebak. Ya tetaplah harus bergaul, membuka diri. Gimana orang kenal kamu gitu loh. Kamu emang Rapunzel, kamu nyanyi-nyanyi di atas menara. Yang bener aja kamu ah. Tapi ini serius sih, jodoh tuh dijebak. Makanya perempuan kalau masih single, saya jangan kan masih single, yang udah nikah aja mau cantik. Masa lu yang single malu urus diri sih? Kamu menjebak ko Michael ya? Iya dong. Menjebak dia dong. Yang paling aku inget tuh ya, aku lihat dulu handphonenya Michael nih. Wallpapernya dia tau gak? Penyanyi Nobody But You itu. Satu grup berjejer fotonya. Dalam hatiku, buset nih orang seleranya macam orang Korea penyanyi Nobody But You nih. Berat banget ya, say. Selera Nobody But You nih. Kenapa kamu pakai dulu foto grup band itu? Nah, dia suka lagunya katanya. Ya menjebak dong dulu. Sebelum nikah ya dijebak dong. Gimana cara menjebaknya? Dulu aku menjebakmu gimana caranya kok? Nggak tahu, emang suka aja sih. Emang udah suka, nggak usah dijebak dia, emang dia murah dia gampang. Nggak pakai dijebak-jebak. Apa? Itu tipenya mahal. Ya mungkin itu jodoh. Aldan, setrika bajunya. Baju yang ini. Pilih-pilih. Baju yang ganteng pokoknya kamu pergi. Kita ini mau pergi kamu pakai baju ganteng. Ya, kalau kamu jelek ya kamu bukan anak mami, kamu gak kayak baju ganteng dan rapi, jadi harus setrika. Ini. Nggak, celananya yang lain. Loh. Celana lain, bosan kali aku lihat kamu pakai celana itu. Ada banyak. Aku polos nggak ada, aku menjebak Dani. Itu celananya L ya Pak. Jodoh itu di tangan kita apa di tangan Tuhan? Jodoh itu di tangan Tuhan dan di tangan kita dong. Kita kan harus berusaha. Segala sesuatu di dunia ini di tangan kita dan di tangan Tuhan. Iya, tangan Tuhan dulu Pak, baru tangan kita. Iya, tangan Tuhan dan tangan. Kalau masalah jodoh mending kamu tanya sama suami saya deh. Dia tuh menunggu jodohnya dia berpuluh tahun tau.
Apa yang kamu lakukan selama masa pencarian jodoh yang gak ketemu-ketemu tuh? Nggak ketemu. Ya cari, ambil doa dulu sebelumnya. Nggak ketemu. Udah gitu cari. Nggak ketemu. Ya udah yang ada aja. Yang ada yang dulu itu tadi. Suami saya tuh dulu berplanning nikah di umur berapa sih? 35. 35. Berarti nggak jauh juga. Kita nikah kan kamu umur 39. Iya, cuman rencananya kan 35. Tapi sebelum itu kan udah nyari. Tapi ya ternyata ya nggak semudah yang di ini. Ya lebih awal lebih baik mungkin ya. Benar tuh kata kehidupan tidak adil, tapi perlu lihat juga kalau cowoknya agak lain emang menghindar dulu, jangan bilang ini dari Tuhan. Betul. Dan Cece dan Koko umur berapa? Suami saya 50. Saya 37. Waktu nikah dia 40. 39 40 waktu nikah ya, lupa. ya sudah. Sekitar segitu deh. Dan Saya 26 kayak waktu nikah. Slowly kok Michael. Ya sebenarnya nggak mau slowly, namanya juga belum ketemu dengan jodohnya. sesuai gampang. Ada dia pikir dia berdoa terus Tuhan jawab bahwa itu adalah jodohnya, tapi ternyata bukan jodohnya. Saya jawab sama dia, itu mauannya kamu tahu, bukan mauannya Tuhan tahu. Kamu yang mau tuh jadi jodohmu. Ternyata dijegal sama teman komselnya. Puji Tuhan. Sekarang dia bersyukur tuh dia ngambek saya. Kok ingat kalau kamu jadi sama dia kamu akan menemukan yang terbaik seperti apa. Mandi. Apa yang ada di benak Cece saat mau menikah beda usia jauh Ce? Gak ada, cuma tak pikir ini kakek-kakek nih. Gak ada, karena waktu itu suami saya tampaknya muda. Kayak saya hampir bercanda ya, suami saya di depan saya soalnya. Saya suka canda-candain dia. Karena saya waktu itu tampang suami saya tuh muda. Kamu kalau lihat suami saya sekarang gak kayak 50 tahun kok. Mukanya dia tuh gak kayak 50 tahun. Tampangnya dia tuh muda gitu loh. Dan suami saya itu bisa ngimbangin saya. Dalam artian tuh dia tuh bukan yang saya yang harus ikut tua sama dia. Tapi dia tuh enggak. Dia menurunkan kadar usianya dia. Soalnya sebenarnya dia umur 9 tahun sih inside. Jadi dia ngikutin saya juga. Kayak apa yang saya suka, dia tuh mau ngikutin gitu loh. Ya, suami saya hampir nggak pernah melarang saya sih. Untuk hal-hal yang saya suka gitu. Jadi kayak dia tuh soalnya mungkin walaupun dia tua gitu ya, tapi dia itu pemikirannya tidak tua gitu loh. Jadi masih nyambung. Pikirannya anak-anak. Justru saya yang jadi mamahnya ya, karena dia pemikirannya anak-anak banget. Ya. Kayak gitu. Terus saya kan memang suka cowok yang lebih dewasa. Nggak suka tuh berondong-berondong tuh, apa kadang jagung kali berondong. Jadi sukanya yang lebih tua, yang lebih sabar, ngemong gitu. Karena saya anak bungsu, anak perempuan satu-satunya, punya banyak kakak-kakak sepupu yang semua ngemongin adiknya juga. Jadi ya karakternya manja gitu loh. Emang karakternya emang manja saya itu. Saya manjalita, saya selalu minta diurus, saya orangnya nggak mau ambil pusing. Makanya saya punya suami yang pusing gitu. Makanya memilih yang lebih tua. Kalau sama yang seumuran itu nggak akan bisa menghadapi saya. Saya udah tahu juga karakter diri saya. Saya ini keras. Harus suaminya ekstra sabar. Ya lu harus tahu dong karakter diri lu seperti apa. Jadi lu mencari yang bisa mengisi karakter lu juga. Ya. Saya sama suami itu bertolak belakang banget sih. Sebenarnya. Cece ini keras-keras lebih dominan. Ente kayak tahu rumah tangga saya aja ente. Ini Anda pernah kerja jadi pembantu di rumah saya sehingga Anda tahu rumah tangga saya, atau Anda tetangga saya nih? Saya keras iya, tapi suami saya jauh lebih keras.
Tapi saya memaklumi loh kalau laki-laki itu keras. Karena laki-laki kalau lembek itu bukan laki-laki. Laki-laki memang harus keras. Mungkin kata lebih dominan karena saya orangnya lebih speak up, suami lebih diem. Tapi sedominan-dominannya saya, suami kalau nggak mau nggak akan dia maunya ikutin maunya dia aja. Ada. Pakai dulu. Yang warna dalamnya ada. Berarti harusnya dapat yang 60 tahun ya. Ini kan ntar lagi juga 60, Ci. Tuh kata Cemeli, Cece itu sabar. Michael juga sabar. Ada. Sabar di bidangnya masing-masing. Kan tadi Mami udah bilang pakai aja celananya. Latan, kamu mandi nggak? Ini udah 2:30, cepetan. Tinggalin. Ntar miunya jadi meong gara-gara kamu kelamaan. Yang ada aja yang ada. Suami saya juga sabar. Mallnya dekat hotel nggak sayang? Enggak. Ya. Kemarin tempat kemarin. Lakinya suami-suami takut istri. Dekat siang. Emang kamu suami-suami takut istri saya? Suami saya itu suami-suami takut Tuhan tau, bukan takut istri. Dia tuh takut Tuhan. Kalau suami yang takut Tuhan dia akan menghargai istrinya. Anda salah kalau bilang suami itu takut istri. Apa yang ditakutin? Harta banyakan dia? Menghasilkan uang dia? Kalau perempuan makin tua, itu udah makin gak ada daya jual. Laki-laki makin tua, kalau hartanya banyak ada daya jual, say. Jadi gak ada alasan suami saya untuk takut sama saya. Tapi dia menghargai saya. Salah kalau Anda bilang suami-suami takut istri. Suami-suami menghargai istri karena dia takutnya sama Tuhan. Mana ada dia takut-takutnya sama saya? Kalau dia punya mau harus terjadi. Hanya Tuhan yang bisa menghentikan dia, tahu. Aduh, jeleknya anak siapa ini? Kok jelek sekali? Aduh. Elatan, ya betul. Anak kecil. Enggak, kamu udah gede. Tapi dulunya anak kecil. Kalau suamimu takut Tuhan, dia akan jadi suami yang menghargai istri. Kalau dia cuma takut sama istri, istrinya nggak ada, menggila dia. Jangan cari suami yang takut sama istri, jangan. Rugi. Service ice lagi 1 menit lagi, El. Terus. Kalau suami takutnya sama istri, berarti istri harus 24 jam sebelahnya dia. Kalau dia takutnya sama Tuhan, dia akan menghargai istrinya. Mau jauh, mau deket, dia akan hargai. Gitu. Jadi saya menilai suami saya bukan suami yang takut akan istri ya. Dia takut akan Tuhan. Apa dia takutin dari saya? Kerja yang kerja dia, harta yang punya juga dia. Pendeta aja yang takut akan Tuhan juga banyak yang melenceng. Nah itu harus kamu tanyakan ke pendetanya. Karena penampilan takut akan Tuhan sama hati yang takut akan Tuhan itu berbeda. Kamu kok iri dengki banget sih ngeliat rumah tangga saya? Sampai kamu mencari-cari kejelekan saya, kejelekan suami saya. Tapi susah kan nemunya ya. Memang puji Tuhannya segala yang buruk Tuhan sudah tutupi. Mungkin dulu pernah buruk lah, tapi Tuhan ubahkan, Tuhan gantikan. Kamu nggak bisa ya ngeliat rumah tangga orang baik-baik aja ya? Jangan kayak Jin Dasim gitu dong kelakuannya. Orang punya suami yang baik diomongin gini gitu. Orang rumah tangganya baik dengan istrinya diomongin ini itu. Minum obat Gi. Habis obatnya, ke apotik dulu beli. Orang lain mah juga ngelihat rumah tangga saya gimana kan, orang sekitar saya bisa menilai. Ente kenal kagak, lihat juga enggak. Tapi ente komentator olahraga aja. Situ komentator bola. Bagaimana? Kalau yang komentar Cemeli, Helena, Kristanti, Eri yang udah melihat rumah tangga saya, Bu Ame gitu yang komentar itu masih nggak apa-apa.
Karena mereka kenal saya sama suami, lihat kehidupan sehari-hari kita. Ente cuman melihat di live, lihat muka gua doang lagi. Mau komentarin rumah tangga, kan bingung. Kupasin dong. Malahan kita happy, cuy. Kenapa kamu happy, Hanena? Apa yang kamu happy? Videoin Miu, cuy. Iya, nanti tak videoin ya. Aku maunya bilang sama Miu, Miu mau gak sama anakku yang kecil nih, Miu? Aku lagi cariin dia jodoh. Miu tak kontrak dulu, soalnya Miu cantik. Tapi ntar Miunya keburu tua banget lagi ya. Alden makanya mau ketemu Miu yang ganteng dong. Siapa tau kamu ditaksir sama Miu. Lihat orang-orang romantis pasangan serasi Charles, Cece, dan Pak Michael. Lihat gayamu sama Ko Michael, kita happy. Emang kenapa gaya kita? Mungkin karena aku suka bercanda-bercanda sama Michael gitu ya. Aku heran deh sama orang yang kalau ada rumah tangga orang yang baik-baik aja, dia tuh kayak nggak terima gitu. Dia tuh yang kayak, alah paling suaminya gini, paling suaminya gitu, paling istrinya gini, istrinya gitu. Lu kenapa? Masalah lu tuh apa sebenarnya? Biarin aja sih orang berumah tangganya. Yang pura-pura bahagia aja banyak, yang bahagia beneran lu rese. Gimana sih konsep lu tuh? Kenapa Meli nih ceca cece. Atau mungkin kalian terlalu sering lihat rumah tangga yang nggak happy ya, yang berantem terus, yang ribut terus ya. Soalnya saya lihat sepupu-sepupu saya banyak yang waras sih. Banyak kok yang waras sepupu saya. Kakak saya yang cowok-cowok tuh bucin-bucin sama istrinya tau. Kakak saya yang cowok-cowok tuh bucin-bucin kali sama istrinya. Bingung aku juga. Ma, Apa? ada untuk masuk ke toilet. How can? Ya udah lempar di sebelah sini aja. Doh, dosa kali. Orang itu bukan Mau pakai ini nggak? Ini. Pi, kas pamanya mana ya, Pi? Kakinya dingin banget loh, ini AC-nya matiin apa? Sakit istrinya nanti tuh. Gimana caranya? berapa? Kakinya dingin banget. Tetangga banyak tuh yang begitu, jangankan rumah tangga, orang beli makanan aja dikomenin. Ya kayak pengaruh lingkungan deh. Saya kakak saya dua-dua bucin banget sama istrinya. Apalagi yang Arfan tuh, aduh, bucin banget tuh. Istrinya juga bucin sih. Kakak kandung saya juga gitu. Nggak ada tuh yang pelit-pelit sama bini, biasa-biasa aja semua. Istrinya mau beli apa ya beli. Biasa aja. Tapi ngajak anak-anaknya liburan, apa rumah tangga yang normal-normal gitu loh. Apa man yang mau kita julitin, orang udah normal, hidupnya udah bahagia dia. Maksudnya udah dia menjalani rumah tangganya dengan baik gitu. Kita mau komentar apa kalau dia sudah bahagia gitu? Masa kita mau komentar, Allah, paling juga cuma di sosmed aja bilang sayang istrinya. Lah yang enggak kok, emang begitu adanya kok. Kadang-kadang manusianya membagongkan. Hatimu tuh loh, jangan jelek-jelek gitu loh, punya hati tuh, duh. Benerin nah hatinya ya. Kasihan kamu tuh nggak bahagia, atau orang lain bahagia, kamu yang urut sendiri. Anak saya single mom, tapi kerja, bakalan sibuk.
Dapat jodoh lagi tidak? Dia sibuk di gereja, nggak tahu Bu. Apa nih Deborah nih? Apa Deborah? Cici, hari ini saya hampir berhasil buat konsumen kredit di saya, tapi ditepis sama yang lain buat cash aja. Berarti belum berkat saya atau kurang usaha, belum berkat aja sih. Kalau udah sampai di tangan kita kan baru jadi rezeki kita. Dengan cara apapun bisa digagalkan. Cici, kalau aku lihat biasanya di Bali banyak minum air putih, di Bangkok seperti kurang minumnya. Bener juga sih Ci. Kayaknya gitu deh, karena kering banget berasa. Mana di sini tuh di AC terus Ci, aku tuh anyep badannya di AC terus. Kalau di rumah kan nggak di AC terus. Olahraga apa segala macam kan. Nathan, setrika bajumu. Celananya. Ya carilah, masa mami lagi yang cariin kamu celana. Setrika dulu bajunya, jangan pakai baju itu Nathan. Itu lagian tuh baju adekmu, kamu lihat dulu yang baik. Segitu banyaknya aku bawain baju yang sama terus pakai di bawah-bawahnya tuh kan ada baju. Di AC terus keringat gak keluar sih, ya nggak enak, anyep badannya. Makanya sakitnya lama sembuhnya. Udah gitu kan kayak kamar hotel nih kan, ini ada jendela nggak sih sebenarnya? Oh nggak ada ventilasi gitu loh. Makanya kemarin jalan di outdoor tuh baru saya rasanya mendingan. Di indoor kena AC terus, ya Allah. Nggak ada enak-enaknya badan. Memang tuh ya, udara yang Tuhan ciptakan tuh yang paling baik untuk kita. Cepet naik, bapaknya belum mandi, anaknya belum pakai baju, setrika baju, cepet naik, aduh. Cici, ibu saya nangis lantaran menantu selisih 2 rumah aja lebaran ndak ada minta maaf. Kalian kan mengelah menantu bodoh gitu. Mau gimanain dong? Ya pastilah ibumu merasa kecewa, itu wajar kok. Tapi mau diapain sayang? Bener tuh kata Kabuki, EGP-in aja. Kita berharap dia sayang sama kita. Gini loh ya, nggak semua orang tuh emang seperti yang kita mau. Mau baik sama kita, sayang sama kita, nggak semuanya bisa begitu tuh. Malahan banyakan yang gila daripada yang baiknya. Nah apa sih kamu? Lebih banyak yang gila daripada yang baiknya sayang. Tunggu bentar ya. Rambut saya ini ada sesuatu yang kurang. Bentar sayang. Ifai muncul. Salah setel muncul. Salah setel sama Ifai. Nah, Ifai lihat tadi. Bagusan gelap apa terang sih rambutmu? Yang mana yang Pak Demi Allah? Kok kamu kayak gak punya keputusan gitu sih? Bagus judulnya. Dah. Ada dah. Sebenarnya rambut saya bagusan gelap atau terang? Kata suami saya sama-sama aja. Kelihatan bilang bagusan yang kemarin. Alden, rambut mami bagusan mana? Yang hari ini. Yang hari ini kalau kata Alden. Ya udah nih kita tunggu luntur aja ya. Salah nih warnanya kegelapan ya, apa beli warna baru ya? Diterangin lagi. Bisa masuk nggak ya? Bagusan gelap. Terangin dikit C. Ya udah ntar terangin lagi deh. Ini kegelapan nih, salah aku beli dark brown. Tau gitu, ada sih aku beli yang light brown. Aku campur sama dark brown, ternyata darknya tetap lebih menang ya. Ini aku pakai sampo yang kemarin aku bilang itu loh. Harusnya sih cepet luntur. Karena dia natural. Orang yang cat rambut biasa aja tuh cepet luntur karena keramas setiap hari. Kalau sama manusia yang ada kita sakit hati terus, betul. Intinya manusia tuh nggak bisa diharap belas kok.
Manusia tuh nggak bisa diharap, say. Maka berharaplah hanya kepada Tuhan. Kalau berharapnya sama manusia, kecewa aja. Apa mending kita nggak usah juga anggap mereka saudara atau gimana, biasain aja, say. Biasain. Jangan dibalas juga dengan kita sama-sama gilanya. Say, kalau orang itu gila, kamu balas sama gilanya, apa bedanya, say? Ya biarin aja sudah dia. Yang penting kamu jangan ikut gila gitu loh. Lagian emang kalau nggak diingat menantu kenapa? Kalau menantunya gila biarin aja. Urus hidup masing-masing aja. Emang kalau nggak diingat menantu kenapa sih? Biarin aja sudah dia. Atau jangan-jangan ipar kamu tuh sibuk dan tidak pay attention gitu. Kalau saya sih kadang-kadang mertua ulang tahunnya saya lupa. Sibuk gitu loh, saya lupa lah. Tapi untungnya mertua saya nggak sensi, nggak gimana-gimana banget. Saya juga soalnya nggak mengharapkan kayak misalnya mertua saya gitu harus giniin saya, gituin saya, enggak gitu loh. Biasa aja. Saya ulang tahun diinget bagus, nggak diinget juga nggak apa-apa. Yang penting mertua saya sayang sama anaknya, ya udah. Sama saya nih ya udahlah, sayang boleh, biasa-biasa aja juga nggak apa-apa. Yang penting jangan jahat kan gitu. Yang penting sama anaknya dia sayang, tuh kan. Sama suami saya dia sayang, biar suami saya nggak sakit hati, biar suami saya nggak kepahitan. Sama cucunya dia sayang, udah. Kalau saya bagaimanapun juga kan mantu gitu loh. Mungkin mau langsung sayang sesayang-sayang gimana sih pasti juga nggak bisa gitu kan. Sama yang ketemu gede. Ya udah nggak apa-apa. Duh, mukanya agak aneh ya, karena rambutnya gelap kayak belum biasa. Kalau di sini katanya marah mertuanya yang gila, ya repot juga ya. Iya, kita ini kan jadi mantu tuh kayak cuman karena kita nikah sama anaknya dia kan. Jadi yang penting dia tuh sayang sama anaknya dia gitu loh. Kalau dia bisa sayang sama kita ya puji Tuhan. Tapi sepanjang 11 tahun apa berapa tahun saya nikah, saya sampai lupa saya nikah tuh berapa tahun tuh loh. 10 apa 11 tahun gitu. Mertua saya sih nggak pernah jahat ya, nggak pernah resek, nggak pernah juga kayak gimana gitu ke saya, nggak pernah. Ngomong pun selalu baik. Ci, warnanya terangin dikit. Iya Ci, ini baru banget tadi pagi aku iniin Ci, nantilah tunggu dia lunturan dikit Ci. Kadang-kadang tuh ya dengan hubungan antara mertua dengan menantu, menantu dengan mertua, ipar dengan ipar, kita harus belajar yang namanya tidak terlalu ambil pusing dan tidak terlalu sensitif gitu. Untuk menghindar dari masalah besar. Nggak usah apa-apa diambil hati, apa-apa diambil pusing, resek gitu kan ya. Bikin huru hara aja. Nggak ada manusia yang sempurna. Mungkin ipar kita juga punya keluhan terhadap mertua kita, terhadap orang tua kita. Sepertinya pas cari pasangan usahakan menilainya juga mertua agar kedepannya aman. Iya bener sih, betul itu. Cik, aku ada cerita lucu. Dulu kan zaman SMA temanku cat warna sendiri, sejidat-jidatnya kena malah mana warna merah. Iya tahu tadi nih kena ke sini saya tadi
Dia bilang kalau begitu kena kulit harus langsung dilap gitu. Makanya untungnya nggak sampai kena muka ya saya. Namanya Kos kakinya basah lagi. Gara-gara dibawa masuk kamar mandi. bagus gak? Cuci lagi deh. Nathan, please help me. Taruh di tempat cucian itu. Terima kasih. Pas pulang masuk hari Senin, kena lah dipanggil guru BP dengan jidat yang merah-merah itu saya. Kakak saya yang kemarin ngewarnain rambut saya ngomel, ngapain lu gelapin gitu. Ya udahlah. Nanti juga dia luntur sendiri. Di mana setrika? Hah? Setrikanya di sana. Di dalam bajumu kalau nggak salah tadi. Iya, ada. Nggak ada. Di mana mah? Coba di lantai di bawah lihat. Kok nggak ada? Nggak ada, lihat nih sih. Ini. Michael, setrikanya di mana? Setrikanya di ranjang itu loh, Nathan, itu loh. Gede-gede kamu juga tuh. Setrikanya udah ditaruhin ke ranjang masih nggak lihat. Anaknya Ci Olive tuh loh cantik-cantik. Terus ada orang yang aku inget tuh dia cerita disuruh menurunkan standar mencari cowoknya. Emang kalau dapat cowok yang lebih turun standarnya, kenapa? Lebih baik nggak usah punya cowok loh daripada repot. Orang anaknya cantik, pinter cari duit, rajin lagi, baik lagi, apa men terus? Ya agak keras aja sih, agak emosian. Ya namanya manusia ada kurangnya. Cuman masa disuruh ngurang-ngurangin standarnya? Bukan cowoknya disuruh berusaha menggapai yang bagus, malah yang cewek disuruh jadi jelek. Gimana sih? Gak masuk akal. Cici, solusinya apa biar dia menjauh? Siapa kamu suruh menjauh? Kamu suruh siapa yang menjauh? Kadang-kadang orang yang nyuruh orang kayak gitu tuh mikir gak ya? Ada duda yang aku suka dengan saya, udah nggak usah direspon aja sih. Masa orang nggak direspon masih mau? Cuekin aja toh. Daripada ngomong yang menyakitkan dan lain sebagainya, yang nggak usah terlalu direspon aja, nanti kan dia merasa. Cowok itu tau lah kalau cewek tuh nggak mau sama dia. Dari cara ngerespon cewek juga kelihatan kan. Kecuali kamu emang flirty sana sini, kamu respon positif, ya susah. Tapi kalau emang kamu nggak minat tuh kelihatan banget sih harusnya. Udah live-nya. Aku disuruh temen yang nggak pinter make up, ya nggak usah make up lah, nanti cowok lihat nafsu. Kayak apa sih? Masa make up aja bikin cowok nafsu sih? Yang bener aja sih. Bingung. Maksudnya make up ini bikin cowok nafsu nih gimana sih? Suruh waras-waras dikit deh. Masa orang make up aja bikin cowok nafsu? Orang make up tuh kan biar seger, biar menarik, dilihat sama orang tuh nggak kusem. Kok bikin nafsu sih? Lagian nggak semua cowok suka cewek make up tahu.
Ada juga yang suka ceweknya polos-polos aja, nggak usah perlu dandan gitu. Beda-beda kan. Kayak suami saya tuh dia nggak suka saya make up sebenarnya. Makanya kalau saya tanya bagus nggak? Hah? Kamu kan tahu kalau kuku tuh sukaan nggak make up gitu. Waktu saya bangun tidur muka yang kunyel-kunyel tuh loh, itu dia dibilang bagus sama dia. Saya mau tanya, kalau bapak saya tidak restui saya karena masih tanah keluarga masalah tanah keluarga dari saya dan keluarga cowok saya itu gimana? Maksudnya gimana? Nggak paham. Tapi ada cowok yang kekece kayak mantanku sampai kirim-kirim makanan padahal udah blok. Ya tolakin aja terus. Emang banyak orang gila juga sih zaman now. Udah dulu ya. Nanti malam insya Allah disambung lagi kalau ada kesempatan. Bye-bye.